Tujuan dari diadakannya pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah bertujuan untuk A. menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Nah ini masuk ya, mewujudkan masyarakat sadar hukum, pendidikan Pancasila ya. Kemudian membangun sikap kompetitif bagi kaum terpelajar. D. mengembangkan sikap demokrasi yang beradab. Dan E. membangun sikap wirausaha. Jawaban yang paling tepat adalah untuk menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tergerusnya nasionalisme di negara Indonesia sering disebabkan karena jadi memudarnya sikap nasionalisme di kalangan rakyat ini disebabkan karena salah satunya adalah adanya perselisihan mengenai ideologi, kemudian politik dan moral yang kemudian menyebabkan adanya perpecahan dari bangsa dan adanya sikap egoisme. Jadi jawaban yang paling tepat adalah perkembangan globalisasi yang kian pesat. Mungkin ini salah satunya gitu ya. Tapi tidak hanya itu gitu ya. Kemudian yang B, persisian ideologi politik dan moral. Sudah jelas jawaban yang paling tepat adalah B. Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK. Untuk itu kita rasain sama-sama yuk. Keteguhan hati seseorang dalam memperjuangkan kepentingan nasional dikenal dengan ini kan keteguhan hati ya. Untuk memperjuangkan kepentingan nasional ini merupakan pengertian dari ketahanan nasional. Kata kuncinya ada di kepentingan nasional ya, keteguhan hati dan kepentingan nasional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Tujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan adalah salah satu tujuan kenapa kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia yang memang memiliki keberagaman suku, bangsa, ras, dan antar golongan. Hal ini dikarenakan agar merawat kepribadian bangsa. Kita harus ingat nih bahwa dulu Indonesia bisa mencapai merdeka itu diperjuangkan oleh seluruh suku, kemudian agama, ras, dan juga golongan. Artinya nggak cuma satu suku atau satu agama atau satu ras yang memperjuangkannya. Jadi yang A, tidak kehilangan kepribadian bangsa, karena tujuannya adalah untuk merawat kepribadian bangsa. Untuk menemukan rasa nasionalisme ini agar tidak kehilangan kepribadian bangsa. Jawabannya adalah A. Indonesia tidak menganut nasionalisme barat, melainkan nasionalisme of humanity yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, yang berarti bahwa mengenai nasionalisme of humanity ini dikemukakan oleh Soekarno pada saat ia berpidato pada 1 Juni 1945, di mana ia mengutip ungkapan dari Mahatma Gandhi, yaitu adalah my nationalism is humanity, yang artinya adalah nasionalismeku adalah nasionalisme kemanusiaan. Nasionalismeku adalah nasionalisme kemanusiaan. Kita lihat ya. Karakter bangsa lahir dari kemanusiaan. Kurang tepat ya. B, jiwa dan jati diri bangsa dipersatukan. C, kemanusiaan adalah sebuah karakter. Ini bisa termasuk ya, karena nasionalismenya ini itu
bersumber dari kemanusiaan. Kemudian kemanusiaan adalah satu, karakter negeri harus dipertahankan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal TWK. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Nasionalisme dalam arti sempit adalah, berarti ini yang ditanyakan adalah, jadi nasionalisme ini memiliki pengertian dalam arti luas dan arti sempit. Nah, kalau dalam arti sempit, nasionalisme ini berarti perasaan kebangsaan atau cinta yang sangat tinggi, dan berlebihan terhadap bangsanya. Nah, kita tandai ini. Namun, ada namunnya. Namun, memandang rendah bangsa lain. Nah, ini adalah pengertian nasionalisme dalam arti sempit. Kita lihat. Jadi, jawaban yang tepat adalah perasaan keberagaman. Nah, perilaku kebangsaan yang sangat tinggi. C ya. Tonggak awal kesadaran akan sikap nasionalisme di Indonesia dimulai sejak sikap nasionalisme ya. Nah, nasionalisme itu sendiri bisa kita artikan sebagai rasa cinta terhadap tanah air ya. Tunggu. Nah, rasa cinta dan bangga gitu ya. Bangga terhadap tanah air. Nah, munculnya rasa nasionalisme ini salah satu faktornya adalah diawali dengan munculnya kaum terpelajar. Nah, gimana nih caranya kaum terpelajar ini memulai untuk adanya sikap nasionalisme? Nah, ini muncul dengan salah satunya mendirikan organisasi perjuangan. Organisasinya apa? Yaitu adalah yang paling pertama ada Budi Utomo, kemudian ada Sarekat Islam, lalu juga ada Indonesia Partai. Nah, kita lihat lahirnya organisasi Budi Utomo, betul ya, kekalahan Jepang pada Sekutu, sidang BPUPKI, Sumpah Pemuda dan Konferensi Meja Bundar. Jawaban yang paling tepat adalah A. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Di bawah ini perilaku yang mencerminkan tindakan budaya korupsi antara lain ialah Nah, korupsi itu sendiri yaitu adalah tindakan yang menguntungkan pihak lain namun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, korupsi ini bukan hanya dilakukan oleh pejabat publik, politisi, kemudian pemimpin instansi ataupun pegawai instansi lainnya, tapi juga bisa dilakukan oleh orang umum gitu ya. Kita lihat yang A, memberikan informasi palsu kepada negara. Tidak. Ia membuang sampah tidak pada tempatnya. Juga tidak membuat KTP di kelurahan. D, seseorang menyerobot antrian tiket. Dan E, ikut dalam pembuatan SIM melalui calo. Nah, pembuatan SIM melalui calo itu kan sebetulnya tindakan yang menguntungkan pihak yang ingin membuat SIM, kemudian tapi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E.
Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Apa yang dimaksud dari etika penegakan hukum berkeadilan? Oke, etika penegakan hukum berkeadilan, oke kesini ya. Itu adalah proses atau upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian tujuannya yaitu adalah untuk penegakan hukum berkeadilan. Salah satunya yaitu dengan menumbuhkan tertib sosial, kemudian ketenangan, dan peraturan hidup bersama. Oke, kita lihat ya. Yang A, persamaan di muka hukum. B, kepastian hukum bagi seluruh warga negara. C, menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama. Jawaban yang paling tepat adalah C. Oke semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai integritas. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Survei integritas pegawai menjadi penting untuk menjamin kinerja pegawai dan lembaga secara internal dan eksternal. Manfaat lain dari pentingnya dilakukan survei integritas pegawai adalah manfaat dari survei integritas pegawai. Yang pertama, ini dilakukan, survei integritas ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman pegawai. Oke, kita tulis di sini ya. Mengukur pemahaman pegawai mengenai mandat jabatan, tugas, dan juga kegiatan dari kegiatan. Nah, survei ini bertujuan untuk memberikan atau mengukur keberhasilan, kemudian kesesuaian dan kegiatan dari tanggung jawab dan wewenang. Tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh pegawai. Kemudian selain itu juga untuk melaksanakan evaluasi kerja. Nah, evaluasi kerja ini bertujuan untuk menghindari tindakan yang menyimpang. Salah satunya itu adalah korupsi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya, menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi.